Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Sari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai blended learning. Terdapat 3 pokok pembahasan yang akan saya sampaikan, yaitu pengertian blended learning, model blended learning, kunci desain model blended learning. Apa itu blended learning? Blended learning digambarkan sebagai proses pembelajaran yang berlangsung secara konvensional, yakni siswa dan guru bertemu atau bertatap muka secara langsung dan digabungkan dengan pembelajaran secara online yang dilakukan di mana saja dan kapan saja. Terdapat 7 model blended learning. Yang pertama, model spacing rotation. Yang kedua, live rotation. Yang ketiga, the flipped classroom. Yang keempat, individual rotation. Yang kelima, flex blended learning. Yang keenam, self blended learning. Dan yang terakhir, remote blended learning. Model blended learning yang pertama adalah spatial rotation blended learning. Pelaksanaan model ini dilakukan dengan menggabungkan 3 kelompok kecil siswa dalam satu waktu. Kelompok pertama didampingi oleh guru mata pelajaran, teacher-led instruction. Kelompok kedua mengerjakan tugas secara individu atau kelompok, kolaboratif, activity, and session. Kelompok ketiga belajar dengan komputer dan internet atau e-learning. Model blended learning yang kedua adalah flipped rotation blended learning. Model jenis ini mirip dengan spatial rotation. Perbedaannya adalah dalam model jenis ini pergantian siswa dilakukan dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Model blended learning ini memerlukan laboratorium komputer. Sekilas pada model ini terlihat seperti model konvensional, namun perbedaannya adalah pembelajaran dilakukan secara mandiri dan instruksi diberikan secara online. Lab komputer adalah sebagai lingkungan belajar dari siswa. Model blended learning yang ketiga adalah flipped classroom blended learning. Dalam model jenis ini, siswa secara individu mengakses bahan yang akan disampaikan secara online di luar jam pembelajaran. Siswa memahami serta mempersiapkan terlebih dahulu materi yang akan disampaikan oleh guru. Selanjutnya, aktivitas tatap muka di kelas digunakan untuk menilai pemahaman siswa secara individual. Tujuan dari model jenis ini adalah untuk membantu siswa agar lebih memahami serta mendalami materi yang disampaikan oleh guru. Jenis blended learning yang keempat adalah individual rotation blended learning. Dalam model jenis ini, siswa memiliki jadwal tersendiri untuk melakukan proses pembelajarannya yang berbeda satu sama lain. Pada model ini, siswa berada di station, tempat atau media yang sesuai dengan target spesifik sesuai dengan kebutuhan siswa. Dalam model jenis ini, siswa menggunakan 4 media pembelajaran, yaitu offline learning, online learning, teacher-led instruction, dan para profesional. Model blended learning yang kelima adalah flex blended learning. Dalam model flex ini, menekankan pada pembelajaran individual. Sebagian besar instruksi pembelajaran dilakukan dengan media online, namun masih didukung oleh aktivitas pembelajaran offline. Guru akan memberikan dukungan pembelajaran, tatap muka secara fleksibel, dan adaptif sesuai dengan kebutuhan siswa. Model blended learning yang keenam adalah self-blended. Dalam model jenis ini, materi pembelajaran dikirim kepada siswa secara online. Materi ajar dilengkapi dengan pendekatan pembelajaran, mode pembelajaran secara konvensional, seperti seminar, pengajaran, dan lab. Lokasi pembelajaran bervariasi, baik di sekolah ataupun di luar sekolah, sesuai dengan kebutuhan siswa. Model blended learning yang ketujuh adalah remote blended learning. Dalam model jenis ini, pembelajaran dilakukan secara online dan tatap muka. Guru mengirim materi secara online atau secara asinkronus. Pendalaman materi dilakukan dengan interaksi secara tatap muka antara guru dan siswa. Pada model jenis ini, pembelajaran tatap muka dirancang secara konvensional. Terdapat 5 kunci dasar yang harus ada dalam desain model blended learning, yaitu pertama, live event. Yang kedua, self-paced learning. Yang ketiga, collaboration. Yang keempat, assessment. Dan yang terakhir, performance support material. Kunci pertama dari desain model blended learning adalah live event. Live event merupakan pembelajaran langsung secara tatap muka atau sinkronus dalam waktu dan tempat yang sama secara langsung di kelas, live classroom, ataupun dalam waktu yang sama tapi tempat yang berbeda, atau virtual classroom. Pembelajaran secara tatap muka dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman belajar secara langsung yang menarik dan efektif sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Kunci kedua adalah self-paced learning. Kombinasi belajar secara mandiri atau self-paced learning memungkinkan siswa dapat belajar di mana saja, kapan saja dengan memanfaatkan berbagai konten atau bahan ajar yang dirancang khusus untuk pembelajaran yang bersifat mandiri. Baik yang berupa text-based atau multimedia seperti video, simulasi, gambar, atau audio, dan sebagainya.
Bahan ajar tersebut dapat disampaikan secara online melalui web ataupun mobile device seperti streaming dan e-book, atau dalam bentuk offline yang berbentuk media cetak. Kunci ketiga adalah collaboration. Kolaborasi dilakukan oleh siswa dan guru melalui tool komunikasi yang dapat dimanfaatkan seperti chat room, forum diskusi, dan lain sebagainya. Kolaborasi diarahkan agar terjadinya konstruksi pengetahuan dan keterampilan melalui proses interaksi sosial yang bisa pula dimanfaatkan untuk pendalaman materi, problem solving, atau project-based learning. Kunci keempat adalah assessment. Dalam blended learning, guru harus dapat membuat instrumen penilaian yang memiliki kombinasi untuk jenis penilaian tes dan non-tes, atau tes yang bersifat intensif. Selain itu, perlu diperhatikan perbedaan antara bentuk assessment online dan assessment offline. Kunci terakhir dari desain model blended learning adalah performance support material. Jika kita ingin menerapkan blended learning, maka kita harus memperhatikan kesiapan sumber daya yang dibutuhkan. Bahan ajar yang akan digunakan terlebih dahulu dinilai kesiapannya, apakah dapat diakses oleh seluruh siswa, baik secara offline maupun online. Jika dalam proses pembelajaran menggunakan LSM, Learning System Management, maka perlu diperhatikan pula apakah aplikasi dapat terinstall dan digunakan dengan baik atau tidak. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.